Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya amalan yang baik buat ibu yang sudah meninggal, karena selama ibu hidup di dunia saya belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan saya turut berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibunda saudaraku akun Faisal Said diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal-amal saleh beliau, dijadikan alam kuburnya bagian dari taman-taman surga yang dibentangkan oleh Allah, dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan bersama beliau dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang telah Allah janjikan. Selanjutnya, baik terkait dengan pertanyaan ini, saya juga berbahagia bahwa Masya Allah ada pertanyaan dari Anda seperti ini menunjukkan satu bagian yang tidak mudah didapati sebagai rasa cinta dari anak kepada orang tua, karena tidak semua anak bisa memiliki perasaan semacam ini. Maka berbahagialah ketika tumbuh nilai-nilai itu, kecintaan kepada ibunda yang memang sangat dimuliakan dalam Al-Quran. Ya, seorang ibu Masya Allah berapa kali mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran, ya, seperti di Quran surah ke-31 misalnya di ayat ke-14, Quran surah ke-46 di ayat ke-15, bagaimana Allah melukiskan perjuangan seorang ibu sampai kita harus berbakti maksimal kepadanya, kan, sampai nanti puncaknya di Quran surah ke-17 ayat 23 ketika Allah menetapkan kita harus berbakti kepada Allah, setelah itu meletakkan bakti kepada kedua orang tua setelah pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diutamakan lagi ibu disebutkan 3 kali dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat bertanya, man abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik? Maka Nabi menjawab, ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa? Qala ummak, ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah misalnya tidak punya prioritas, tidak, tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian ayah pun nanti punya keutamaan dalam konteks yang terpisah. Dari sini Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat, ya ridwanullah alaihim jami'an, untuk berbakti kepada ibundanya. Ya, dalam keadaan hidup misalnya, kalau Anda buka kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang sudah berangkat ke medan jihad, dilaporkan oleh kawannya, ya ibunya sedang menangis. Ya, karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu, belum ketemu chemistry-nya. Ya, maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini, ya dipanggil oleh Nabi, maka Nabi katakan kepadanya, idhab, ya irji' ila ummik, bermakna pergilah kembali, pulang kepada ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. Ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya, membahagiakannya, memuliakannya, ya itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syar'i. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya mengomentari statement Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 3 kali ummak, ibumu. Maka dikomentari oleh beliau, karena ibu memiliki 3 keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan 3 keutamaan ini, Nabi kemudian memberikan gambaran ibumu. Ada komentar yang lain bahwa ketika orang ini bertanya, maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika didatangi oleh seseorang di masa beliau menjadi mufti, ya, aku punya persoalan, aku punya maksiat yang cukup tinggi aku kerjakan, bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Abbas kemudian berkata, apakah engkau masih punya ibu? Ya, kata orang ini, ya aku masih punya ibu. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, pergilah engkau pulang, ya, kemudian layani ibumu, bahagiakan ibumu, ya, dan berbuat baiklah kepada ibumu. Orang ini bertanya, kenapa engkau berfatwa demikian, kan? Dia tidak menyuruh misalnya saya maksimalkan salatnya, maksimalkan misalnya sedekahnya, tapi yang diutamakan ke ibu. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu. Inilah bagaimana kejeniusan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, kedudukan membahagiakan berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik, ditempatkan setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini, ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Jadi ketika 2 ini disebutkan,
Kata Allah di Quran surah 31 di ayat ke-14, dan kami wasiatkan kepada ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Siapa di antara mereka kalau mau didahulukan? Ya hamalathu ummu, maka prioritaskan ibumu dulu, ya kan? Ayah juga kita hormati, ya kita istimewakan, tapi ibu di sini dalam konteks kita ada pertanyaan, ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa. Demikian di Quran surah ke-46 ayat 15. Nah, ini yang paling menarik dalam konteks kehidupan. Allah, Rasulullah SAW meminta kita memaksimalkan. Orang banyak berbuat baik, tapi tidak sedikit orang-orang yang bisa memaksimalkan itu setelah ibunya wafat. Dan Anda termasuk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, keinginan dan azam untuk berbuat baik ibu walaupun telah wafat. Maka berbahagialah. Di antara caranya ada yang Nabi SAW sampaikan, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sampai dengan 9 lafaz. Saya sebutkan hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu atau idza matal abdu. Ya, kata Nabi SAW, jika seorang manusia yang biasa beraktivitas. Jadi insan itu, kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, menunjuk pada term manusia dengan totalitas aktivitasnya. Jadi kalau terkait dengan nafsunya, tampilan fisikalnya disebut dengan bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jika terkait dengan sifat-sifat lembutnya, harmoninya, yang berbeda dengan jin, ya, dari penampakan dan gaibnya, itu disebut dengan al-ins. 18 kali ins dan jin dipasangkan dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi menyebut sifat sosialnya an-nas, setidaknya 241 kali kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran. Jika menyebut asal genetiknya disebut dengan Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Nah, kalau disebutkan insan, al-insan 65 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu menunjuk kepada totalitas aktivitas. Jadi saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kata Nabi, idza matal insanu, jika manusia yang biasa beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun sampai tidur lagi, kemudian meninggal, wafat. Ya, di kalimat pertama ini, pembuka hadis ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa mohon maaf sekali, sepadat-padat apapun kita beraktivitas, pada akhirnya meninggal juga. Pada akhirnya wafat juga. Karena itu pembuka hadis ini memberikan satu pengingat yang sangat penting kepada kita. Jangan lupa, awas, jangan lalai bahwa satu saat kita akan pulang kepada Allah. Apa yang kemudian ingin dipertaruhkan di dunia ini sampai Anda lupa mengerjakan ibadah, berangkat gelap, pulang gelap, demi harta tidak seberapa yang kalau didapat kemudian meninggal juga belum tentu dipakai, sampai berselisih, sampai bertarung, sampai ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan mohon maaf sekali menumpahkan darah. Waliyadzubillah. Allah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah. Karena apapun yang Anda dapatkan saat di dunia, satu saat akan ditinggalkan. Jika bukan Anda meninggalkan dunia, maka dunia akan meninggalkan Anda. Satu saat kita akan wafat. Dan bila seorang manusia telah wafat yang biasanya beraktivitas, ya, in qata'a sa'iru amalih, maka akan terputuslah semua aktivitasnya itu. Peluang dia mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Karena rumus kebaikan dalam Islam itu dengan konteks kehidupan akhirat yang telah kita selesaikan dunianya dan berpindah kepada dimensi lain, ya, barzakh kemudian akhirat, maka Al-Quran memberikan wawasan kepada kita, dan dengan wawasan ini kita diminta untuk mengumpulkan dan menyiapkan bekal terbaik. Ya, gambarannya kan seperti ini. Ini kan dunia, ya, yang saat ini kita sedang beraktivitas. Kemudian setelah itu kita pindah ke barzakh, pemisah. Ya. Kemudian akhirnya akhirat. Ini akhirat, ya. Ini yang terakhir. Akhirat. Ini ad-dunya. Kemudian ini barzakh. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Demikian di surat Ar-Rahman, ya. Nah, ini kan hakikat kehidupan kita di sini. Ini tujuan akhirnya. Ya, akhir kehidupan, karena itu disebut dengan akhirat. Sekarang kita ada di sini. Ya. Tempat beraktivitas sementara. Karena ini sifatnya sementara, maka semua yang ada di sini pun di sini, ya, sifatnya sementara. Ya, mohon maaf, usia kita ini sifatnya sementara, tidak abadi. Ya, hanya sementara saja. Dibatasi dengan apa yang disebut dengan ajal namanya. Ya kan? Jadi begitu ajalnya tiba, maka selesailah kemudian usia kita. Ini, batasan ini contohnya misalnya di Quran disebutkan di surah ke-7 Al-A'raf di ayat 34.
walikulli ummatin ajal, dan setiap umat itu bukan satu dua orang, semua umat yang pernah beraktivitas di bumi mereka memiliki batas usia. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah tiba ajalnya, maka tidak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan. Pada saat itu berhenti, selesai. Ya, berhenti dan selesai. Akan didatangi oleh maut namanya. Ya, maut. Di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka maut datang ya untuk sudah menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan batas ajal ini dan mengambil kembali untuk memindahkan kepada dimensi berikutnya. Yang bertugas membawa maut ini nanti ada bahkan satu malaikatnya khusus spesifik disebut dengan malakul maut ya di Quran surah ke-32. Di ayat yang ke-11 ya paling kanan agak ke bawah, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum ya innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat. 60 man jaa bil hasanati falahu yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka banyak yang berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah. Dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu ya Allah sehingga mengantarkan kami pada rahmat-Mu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surga-Mu. Ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kan? Nah, kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini. Ya, jadi nggak bisa mengerjakan hasanah lagi. Tapi ada rahasia. Kata Nabi, ada 3 amalan yang kalau dikerjakan, Masya Allah, ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir, ngalir. Dan di antara yang 3 itu, Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idza matal insanu aw idza matal abdu inqata'a sa'iru amali illa min 3, ya, atau illa min 3. 1, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ya. Nah ini kalau kita gali lagi, ini lebih panjang lagi nih. Ya mohon bersabar ya teman-teman sekalian. Ya sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan. Kullu ma'rufin sedekah. Semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan. Nah sedekah dibagi pada 2 bagian. Bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita. Maksudnya kalau kita wafat selesai. Yang kedua, kalaupun kita wafat pahalanya tetap mengalir. Seperti apa yang dimaksudkan 2 keterangan ini dan bagaimana saudara kita ya Faisal, semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya serta keluarga besarnya bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya. Nanti kita lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita bahwa pertama dari akun Faisal Said tadi menanyakan sebelum Isya beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau dalam keadaan saat ini. Bagaimana, apakah ada bimbingan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tadi telah kita buka, telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibundanya tercinta. Baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya. Di antara amalan-amalan itu Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya, dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir 9 lafaz dalam Imam Muslim. Ya, Nabi SAW menyampaikan qala Rasulullah SAW, idza matal insanu, jika manusia yang telah beraktivitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, kedatangan maut, ya tiba kemudian ajalnya, in qata'a sa'iru amalih, maka dengan wafatnya itu, dengan datangnya maut itu, terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan, yang sebelumnya telah ia tenun. Sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka karena tidak ada kesempatan beraktivitas lagi, di antara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzakh sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah. Ya, karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada 2 bagian. Ya, ada yang tadi objektif umumnya, kemudian dibagi 2, ada yang disebut dengan amal saleh, yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu. Bila ada satu perbuatan menjadi hasanah, maka dia punya 10 poinnya. Ya, Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 seperti telah kami tuliskan sebelumnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ya, maka siapapun yang mampu menenun kebaikan menjadi hasanah, punya nilai ibadah, maka dia punya poin 10
Ya, 10 tadi kami sampaikan saat sebelum Isya, bahwa jangan dihitung 1, 2, 3, 4, 5 karena Allah punya hitungan tersendiri yang nilainya jauh dari apa yang kita gambarkan. Nah, teman-teman sekalian, itu batas minimalnya. Ya, apalagi nanti kalau kita kemudian penuh dengan amal-amal lain yang punya nilai yang lebih banyak lagi, seperti infak, bacaan Al-Qur'an dan sebagainya. Ada lagi amal yang kedua nanti amal sayyi, ya, jamaknya sayyiat, sayyiat. Nah, ini amal-amal yang didesain bersumber dari nafsu atas bisikan-bisikan setan. Ya, paradoks dengan amal soleh tadi. Makanya sering saya katakan ada amal soleh, ada amal salah. Yang baiknya amal saleh, yang jeleknya amal salah. Amal salah ini sepanjang kita hidup mesti kita koreksi, kita benarkan, ya, lewat jalur yang disebut dengan taubat. Ya, supaya dengan jalur taubat ini dihapus nanti yang jelek-jeleknya sebelum kita wafat, ya dihapuskan catatannya, diperbaiki kemudian oleh amal-amal kita atas petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup itu dan isi dengan hal-hal yang baik sehingga di ujungnya, di ujung kematian kita menjadi baik. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Khatimah itu penutup, husnul itu baik, ya, penutup yang terbaik. Maka ketika kita sudah tutup dengan taubat, berkenan Allah menghapuskan amal-amal jelek ini sehingga yang terbawa yang baik-baiknya saja saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terjadi, nanti di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap amal yang soleh akan menutup yang salahnya. Ya, misal nanti yang ini salat, yang ini misalnya senang bikin hoax, maka yang salatnya akan menutup perbuatan hoaxnya. Yang ini misalnya puasa, yang ini senang berselisih, maka yang puasa akan menutup selisihnya. Demikian seterusnya sampai ditimbang nanti. Bahkan ada orang yang bangkrut disebut dengan muflis, ya, disebut dengan muflis. Jadi begitu habis amal salehnya, masih ada amal salahnya, maka bangkrut dia karena nggak punya lagi penutup. Ya, habis modalnya ini, tersisa keburukannya, maka diambillah kejelekan orang-orang dizalimi, ditimpakan kepadanya, dilemparkan ke neraka. Itu yang disebut dengan muflis. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tadi. Nah, sekarang ada orang yang telah wafat, nggak bisa mengerjakan amalan lagi, tapi apakah dia berpeluang masih mendapatkan baik balasan-balasan pahala, ya, transfer pahala kebaikan? Karena kalau sudah di alam barzah, kita nggak bisa kirim makanan, kita nggak bisa misalnya kirim perhiasan, kita nggak bisa kirim kebutuhan dunia karena dimensinya beda, ruangnya sudah lain, alamnya sudah berbeda. Yang harus kita kirimkan kepada mereka adalah bakal real yang mereka butuhkan. Nah, kata Nabi, ada 3 peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat, ya, walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi. Yang pertama tadi telah kita singgung, sedekah jariyah. Ya, sedekatin jariyah, yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Ya, saya ulang, amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir. Jadi, pertama, teman-teman, sedekah ini adalah gambaran dari semua perbuatan-perbuatan baik. Ya, dalam fikih disebut dengan kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mampu dikerjakan itu disebut dengan sedekah. Karena itu zakat dalam Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Ya, khudz min amwalihim sedekah. Ambil dari zakat yang telah masuk, ya, nisabnya, haulnya, ambil itu, ya, sebagai bagian dari perbuatan baik. Sedekah yang membuktikan kebenaran iman. Jadi sedekah itu bisa diartikan pembuktian kebenaran, sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur, dan nilai-nilai kemuliaan. Itu diantara makna sedekah. Karena itu kenapa perbuatan baik disebut dengan sedekah? Ini pertama pembuktian dari keimanannya. Jadi iman itu implementasinya kebaikan-kebaikan. Untuk membuktikan kita beriman, maka diminta oleh Allah kepada kita semua membuktikan lewat amalan baik. Karena itu lisan diminta berkata baik, tangan bekerja baik, kaki melangkah pada yang baik. Itu pembuktian iman. Karena itu orang beriman mustahil berbuat yang tidak baik. Karena itu kata Nabi, la yasriqul mu'min, indama yasriq fahuwa mu'min. Mustahil orang beriman itu korupsi, orang beriman itu mencuri. Ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya Nabi mempertanyakan, imannya kemana sampai bisa mencuri? Imannya kemana sampai bisa berbuat maksiat, kan? Jadi iman itu akan mendorong kita berbuat baik. Karena itu semua perbuatan baik disebut dengan apa? Sedekah. Nah, perbuatan baik yang disebut dengan sedekah ini dibagi 2 bagian. Ya, dibagi 2 bagian. Ada yang disebut dengan sedekah tsabitah. Ya, saya hapus dulu ini. Sedekah tsabitah. Dia sedekatun, sedekah. Ada yang disebut dengan tsabitah. Ya, tsabitah itu sudah yang tetap, berhenti gitu kan? Atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya, berhenti saja sampai di kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Saat dia beramal di dunia, saat hidup dituliskan pahalanya. Tapi ketika wafat selesai, waqifah, tabitah, berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks kehidupan dunia saja. Saat dia beramal. Jadi saat dia hidup di dunia, kemudian misalnya dia salat nih. Ya, si A misalnya salat. Kemudian dia ketika menunaikan salat kan dituliskan pahalanya. Ya, ketika ikhlas tunaikan, tuliskan pahala. Misalnya dapat pahala sekian, kan? Nah, ketika dia meninggal dunia, wafat ini, sudah.
Karena nggak bisa sholat lagi, nggak ada lagi catatan amal pahala mengalir. Ya, sudah selesai sampai di situ. Selesai, terhisab sampai di situ. Karena selesai, tetap di situ disebut dengan thabit atau waqif, berhenti sampai di situ. Ya. Nah, ada yang menarik nih. Orangnya sudah meninggal, sudah nggak di dunia lagi. Ya, sudah berpindah ke dimensi lain, dia pindah ke barzakh, alam pemisah. Ya, disebut dengan alam kubur. Terpisah dia dengan dunia tapi belum sampai ke akhirat. Ya, alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh. Ya, baik. Ketika berpindah kepada barzakh ini, nggak ada peluang amal lagi. Tapi yang menarik, walaupun dia nggak mengerjakan amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jara yajri, jarian wa jariyatan. Ya, maka karena ini sifatnya ada muannats-nya disebut dengan jariyah. Jariyah. Ya. Baik. Ini apa namanya, sifat dan mausuf, ya, disifati sedekah, ya, sedekah, perbuatan-perbuatan baik jariyah yang pahalanya terus ngalir sampai kehidupan berakhir, ya, sampai hari perhitungan tiba, kiamat terjadi, ya, perhitungan pahala, baru kemudian di situ hitungan dikumpulkan keseluruhan, disebut dengan hisab. Ya, disebut dengan apa? Hisab. Jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi, kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya, maka terus saja ngalir di pahalanya, ngalir, kumpul, masya Allah, walaupun orangnya telah meninggal dunia. Nah, ini sedekah jariyah ini punya dua sumber. Ya, untuk mempercepat, punya dua sumber. Sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat. Raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin dzalikal kitabu